Teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Seperti biasa, Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, telah memberikan like, memberikan komentar, serta subscribe. Mimin berterima kasih berkali semua. Channel ini bisa berkembang dan Mimin tetap semangat mengupdate, mengupload cerita-cerita di novel ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 118. Astagfirullah. Aluna bergumam takut. Ia bahkan hanya membaca pesan dari mertuanya tanpa berniat membalas. Tangannya tanpa sadar menghapus riwayat pesan itu. "Lun, mau makan malam apa?" Suara Burita membuat Aluna terlonjak kaget. Sebisa mungkin ia bersikap biasa, tidak ingin Burita curiga. "Ibu mau masak apa?" Aluna malah balik bertanya. Menaruh benda pipi di tangannya ke atas meja dengan keadaan layar di bawah agar Burita tidak melihat jika ada notifikasi. Sebelumnya Aluna sudah mengalihkan mode senyap di ponselnya. "Apa yang mau kamu makan ibu masakin?" balas Burita lalu duduk di samping putrinya. "Masih jauh ke makan malam bu, nanti aja. Lagian ada Mbak Susi, biar Mbak Susi aja yang masak. Ibu besok kan mau ke kantor, jadi nggak boleh capek." "Masak doang kok, mana ada capeknya. Ibu juga besok cuman meeting, habis itu pulang." Aluna hanya mengangguk. Ia tidak banyak bicara seperti biasanya karena sedang risau. Ia sudah bisa menduga jika ibu mertuanya akan mengadu pada Azam. Wanita itu meninggalkan sang ibu dan bergegas untuk mandi. Habis mandi nanti Aluna akan bicara pada Azam. Karena jam seperti ini lelaki itu pasti masih sibuk. Lebih baik Aluna mengakui dan bicara lebih dulu sebelum mertuanya buka suara dan bisa menjadi melebih-lebihkan. "Tenang Aluna," gumamnya lalu mengarik napas panjang. Ia mengingat pesan dokter agar tidak boleh stres, karena stres berakibat tidak baik pada kandungannya. Aluna tentu tidak ingin kandungannya bermasalah hanya karena hal sepele ini. Menurutnya sang mertua begitu berlebihan. Padahal Aluna berkali-kali meminta maaf. Ini malah dibalas dengan hal yang sama. Mertuanya begitu kekanak-kanakan. Bukankah orang yang sudah berumur akan bersikap seperti anak kecil lagi? Ya, itu sepertinya sedang dialami oleh mertua Aluna. Sepertinya Aluna harus sabar menghadapi ibu dari suaminya. "Kamu ajarin istri kamu itu sopan santun." Dahi Azam berkerut membaca pesan masuk dari ibunya. Dari teksnya saja sudah bisa ditebak jika sang ibu marah. "Ada apa bu?" balas Azam. "Sekarang kan aku udah hamil bu. Aku juga udah minta maaf. Kenapa ibu mempermasalahkan hal sepele itu? Tolonglah bu. Aku gak mau sampai hubungan aku sama Mas Azam merenggang karena masalah ini." Pesan dari Aluna yang dikirim ulang oleh ibunya Azam. "Kamu baca baik-baik. Apa pantas istri kamu bicara gitu ke ibu? Dia itu gak menghargai banget ibu sebagai mertuanya. Pantas aja jamu yang ibu kasih dianggurin. Salah memang kamu nikahin dia. Mending dulu kamu nunggu Nindi sampai selesai kuliah." Azam menghela napas panjang membaca pesan beruntun dari ibunya. Tidak suka saat sang ibu membawa-bawa nama Nindi. Tahu watak ibunya seperti apa. Tidak pernah ingin disalahkan. Lelaki itu langsung mengirimkan pesan balasan. "Bu, tolong jangan perpanjang masalah ini dong. Kasihan Luna, dia lagi hamil. Aku gak mau Luna sampai banyak pikiran gara-gara masalah ini. Kalau ibu masih marah, aku minta maaf. Mungkin memang Luna yang salah karena gak bilang dari awal. Tapi ibu juga gak bisa marah terus-menerus dong. Aluna juga kan udah minta maaf ke ibu. Masa hanya karena masalah jamu aja kita jadi ribut-ribut gini? Kan gak lucu," balas Azam.
Tak lama kembali muncul pesan balasan dari sang ibu. Hanya? Dia itu gak menghargai ibu. Kamu bilang hanya. Percuma kamu nikah kalau jadinya kayak gini ke ibu. Astagfirullah. Azam hanya membacanya saja. Tidak berniat membalas karena akan semakin membuat ia semakin mumet. Apalagi pekerjaannya masih menumpuk dan membuatnya semakin pusing. Baru saja lelaki itu menempelkan ujung gelas di mulutnya. Ponselnya berdering. Kali ini bukan dari sang ibu tapi dari Aluna. Dengan cepat Azam mengangkatnya, menaruh kembali gelas berisi jus yang sisa setengah gelas itu. Assalamualaikum mas. Suara Aluna terdengar mengaum lembut. Waalaikumsalam beb, kamu udah makan? Tanya Azam. Ia tidak langsung menanyakan inti masalah. Harusnya aku yang tanya, kamu pasti sibuk kerja. Jangan sampai lupa makan. Kalau aku di sini berkali-kali diingetin ibu. Mas jangan khawatir, papar Aluna. Maafin ibu ya, ujar Azam tiba-tiba. Lalu terdengar jelas ia menarik napas dalam. Di sana Aluna terdiam sejenak untuk mencerna. Tahu jika mertuanya sudah buka suara. Aluna berpikir Azam akan marah padanya. Tapi ternyata lelaki itu yang malah meminta maaf. Padahal ia tidak salah apa-apa. Beb, Aluna tersadar dari lamunannya saat Azam memanggil. Aku yang salah mas, gak seharusnya bicara kasar ke ibu, sesal Aluna. Jangan terlalu memikirkan kemarahan ibu ya, nanti juga ibu baik lagi kok. Untuk sementara jangan hubungi ibu meskipun niat kamu baik. Azam memberikan pesan, bukan tanpa alasan. Ia tidak ingin istrinya tersakiti karena ucapan ibunya. Iya mas, Aluna menjawab dengan suara lesu. Tadi kamu jadi kirim kue ke ibu. Azam berusaha mengalihkan pembicaraan agar Aluna tidak sedih. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Udah, jawab Aluna. Ibu pasti suka, soalnya semua yang dibeliin itu kue kesukaan ibu, ucap Azam. Aluna terlihat ragu untuk menjawab. Tapi akhirnya buka suara juga. Ibu gak mau terima mas. Dahi Azam berkerut. Gak terima maksudnya? Ibu balikin lagi kue itu ke aku. Setelah mengatakan itu, terdengar suara Aluna terisak membuat Azam cemas. Niatnya baik, tapi bahan obrolannya salah. Azam malah bingung untuk menghibur Aluna yang kini malah sudah menangis. Wanita menangis hanya perlu didengar keluh kesahnya. Tidak mendapatkan solusi juga tidak masalah. Yang penting ada pendengar setia. Beberapa saat Azam hanya mendengarkan Aluna menangis tanpa berkata apapun. Mas, iya, kamu di hotel kah? Enggak, ini masih di tempat kerja, ujar Azam. Oh, maaf, aku kira mas sudah pulang. Balas Aluna merasa tidak enak. Enggak apa-apa, aku lagi santai kok. Bohong, tentu saja itu bohong. Azam bahkan begitu sibuk dengan pekerjaannya. Zam, tadi berkasnya yang gue kasih udah diperiksa lagi belum? Haris datang membuka pintu ruangan Azam tanpa tahu lelaki itu sedang menerima telepon. Beb, nanti aku telepon lagi ya. Aku ganggu kamu ya mas, maaf. Enggak kok. Azam bicara pada Aluna tetapi menatap tajam Haris yang tersenyum lebar dan duduk santai di kursi depan Azam. Ya udah, kamu lanjut kerja aja ya. Panggilan telepon terputus. Azam berdecak kesal. Lo sih, masuk gak pakai ketuk pintu? Kenapa gue? Biasanya juga gitu kok. Kenapa Aluna marah? Tanya Haris. Ya gitu deh, dia lagi sensitif soalnya. Masa sih? Padahal dia orangnya sabar loh, jarang marah pula. Sekalinya marah pasti dia benar-benar tersakiti. Tutur Haris dengan santai. Dahi Azam berkerut. Lo kok kayak kenal banget sama bini gue. Dan bersambung teman, terima kasih mendengar. Jangan lupa berikan like, masukan, saran, dan subscribe di akhir video.
Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.